Apa yang terjadi guys kalau dunia kita udah ditemani manusia super selama 3 abad terakhir? Inilah latar belakang cerita kita. Di sebuah tempat belahan bumi lain di mana metahuman hidup berdampingan dengan manusia biasa. 30 tahun lalu, sebuah pesawat misteris jatuh ke planet ini. Di dalamnya ada seorang anak kecil dari planet asing yang tumbuh menjadi sosok terkuat di dunia, Superman. Namun hanya berselang waktu 3 minggu lalu, tindakan heroiknya menghentikan perang antara negara Borava dan Jar malah memicu kontroversi global. Ketegangan mencapai puncaknya hanya dalam hitungan jam ketika metahuman bengis bernama Hammer of Borava menyerang Superman dan untuk pertama kalinya sang pahlawan kalah telak. Terlempar ke kutub es dengan tubuh remuk, Superman harus memanggil bantuan Krypto, anjing setianya, untuk membawanya pulang ke markas rahasianya Fortress of Solitude. Krypto datang dengan berlari kenceng, girang banget soalnya nggak ada apa-apa. Superman bisikin, "Bawa aku pulang." Krypto narik jubah tuannya, nyeret dia balik ke markas rahasia Fortress of Solitude, markas Superman yang melegenda itu. Benteng ini canggih, cuma terbuka kalau ngebaca DNA Superman. Di dalam benteng, terlihat robot-robot AI ngangkat dia pelan-pelan dan langsung ngobatin. Biar rileks, mereka muter video jadul kenangan orang tuanya. Superman lahir di Krypton. Pas Krypton mau hancur, ortunya masukin dia ke pesawat dan kirim ke bumi. Di video itu, mereka bilang, "Kamu bakal senang di planet ini." Sayang ya, itu baru setengah pesan. Setengahnya lagi hilang pas di jalan. Robot mandiin dia pakai cahaya matahari, konsentrat tinggi. Sumber powernya dia. Cepet banget, dia udah sembuh 83%. Cukup buat ngegas lagi ke medan perang. Superman langsung samperin Hammer of Borava. Si Hammer ini dendam karena Superman gagalin invasi negaranya. Nah, di sini kita tahu aslinya. Metahuman ini di bawah kendali seorang pria kaya dan berbahaya. Siapa lagi? Kalau bukan Lex Luthor. Bapak ini yang ngatur semua skenario perang. Dia hafal banget gaya berantem Superman dan ngelawan semua serangan. Akhirnya Superman dibanting lagi. Scene pindah ke dekat Fortress of Solitude. Ada seorang wanita super anak buah Luthor tiba di tempat itu. Tapi bentengnya keburu tenggelam lagi ke es sebelum dia nyampe. Lanjut ke Metropolis. Seseorang yang bernama Malik Ali nemuin Superman tergeletak lemas. Kondisinya gawat. Di tempat lain, Luthor dan timnya lagi pesta kemenangan. Hammer of Borava muncul lewat terowongan dimensi nyampe di kantor Luthor. Ternyata Hammer itu aslinya metahuman namanya Ultraman. Sementara itu Superman ngegasnya jadi Clark Kent lagi berada di kantornya. Surat kabar Daily Planet. Orang tua angkatnya nelfon buat ngucapin selamat. Artikelnya mejeng di halaman depan. Lois Lane, teman jurnalis, iseng ngeledek Lois. "Kenapa Superman hobi banget wawancara cuma sama kamu?" Di waktu barengan, diktator Borava juga ngasih wawancara. Bilang negaranya akrab sama AS dan apa yang Superman lukakan itu salah. Gak lama, Lex Luthor ketemuan sama pemerintah AS. Dia pamerin metahuman buatannya, Ultraman, dan Engineer. Bilang kalau perlu, dia sanggup bunuh Superman. Luthor ngecap Superman sebagai alien berbahaya yang ikut campur urusan politik. Ngasih kode rencana jahat. Dia bahkan bilang Superman nyimpan markas rahasia dan harus diinterogasi, meski alasannya tidak diterima oleh pejabat pemerintah, karena satu hal aja, gak ada bukti. Kita intip apartemen Lois Lane. Di sini terbongkar kalau Lois dan Clark pacaran, dan Lois udah tahu identitas rahasia Clark. Dia cuma senang ngegodain Clark di kantor. "Kamu gak bisa terus-terusan wawancarain diri sendiri," candanya. "Kalau gitu, yuk kamu interview aku," tawar Clark. "Oke, deal," jawab Lois. "Kita lakuin sekarang." Lois nanya soal dia menghentikan perang. Clark jelasin, "Aku cuma halangin Boralva nerang negara lain. Aku hancurin beberapa tank, jatuhin 2 pesawat, tapi nggak ada yang luka parah." Lois desak lagi, "Kamu sempat ngomong sama Presiden Borava?" "Iya," saut Clark. "Aku bawa dia sendirian ke padang pasir, dudukin di atas kaktus, dan bilang, kalau kamu nyerang negara lain, kita ketemu lagi." Lois melongo nggak percaya. "Jadi, kamu masuk ilegal ke negara itu, ngancem pemimpinnya, padahal negara itu sekutu AS dan negara yang kamu bela itu nggak akur sama AS.
Clark bales, Jar-Pal lagi membaik, dan biarpun negara nggak sempurna, nggak ada yang berhak nyerang dia. Obrolan mereka berubah jadi debat politik panas. Lois nanya sebagai jurnalis. Clark mulai kesel banget. Pertengkaran membesar. Clark ngomong akhirnya, kenapa kamu nanyain aku kayak gini? Rencana wawancara ambiar total. Clark beresin barang-barangnya dan pergi. Lois bergumam, aku udah duga ini nggak bakal berhasil. Gak cuma soal wawancara. Kisah kembali ke Lex Luthor. Dia tiba di Fortress of Solitude. Barang Ultraman, Engineer, dan pacarnya. Kali ini bentengnya muncul dari es dan bolehin dia masuk. Ultraman dan Engineer hajar robot-robot AI Superman. Dia abisin satu persatu. Si Engineer bisa ngubah partikel tubuhnya buat berantem, tetapi Krypto nyerang dia di tengah pertempuran. Dia cepat jebak Krypto dalam bentuk partikelnya. Luthor berusaha nyari bukti palsu buat nyudutin Superman. Dia muak sama ide alien yang nganggap dirinya lebih kuat dari manusia. Dengan bantuan Engineer, dia dapetin bagian pesan orto Superman yang rusak. Sementara itu, buat bikin Superman sibuk, Luthor lepasin monster kaiju. Dalam hitungan jam, ukuran monster itu jadi besar banget. Superman bergegas nyelamatin semua orang dari monster itu. Awalnya dia nyelamatin anak anjing. Dia nonjok kaiju, terus terbang di belakangnya biar nggak nabrak gedung. Monsternya nyemburin api, namun Superman terbang tinggi ke langit, maksa monster itu ngarahin api ke atas, jauhin kota. Tiba-tiba ada superhero lain datang. Justice Gang, Green Lantern, Hawker, dan Mr. Terrific. Superman minta mereka nyelamatin makhluk itu hidup-hidup, tapi sayangnya mereka malah nyerang barang-barang. Mr. Terrific pakai task force-nya nembak jantung kaiju di tengah kota. Superman ngangkat badan raksasa itu dan taruh di tempat aman. Dia kenal Justice Gang, hanya dia nggak gabung. Mendadak, berita penting muncul di semua layar. Lex Luthor ngasih pengumuman. Dia bilang mereka nemuin video dari orang tuanya Superman. Siaran dimulai. Kamu akan bahagia di bumi, kata mereka. Tapi sekarang, bagian yang hilang diputer buat pertama kalinya. Orang-orang bumi itu cupu. Kamu bakal mudah nguasain mereka. Sikat nyawa sebanyak yang perlu. Lanjutin warisan Kryptonian dan kuasai tanpa ampun. Semua orang pun kaget. Mereka mulai percaya Superman datang bukan buat ngelimbungin, melainkan buat membinasakan mereka. Luthor sukses bikin semua orang benci dia. Superman terpukul. Green Lantern nanya, apa pesan itu asli? Superman jawab, aku cuma lihat bagian awal. Aku nggak tahu ada lanjutannya. Mr. Terrific ngecek, videonya nggak diutak-atik, asli banget. Dengar itu, Superman terbang balik ke Fortress of Solitude. Pemerintah akhirnya mutusin buat interogasi Superman. Presiden Buraka juga makin keras ngomong jelek soal dia. Setelah konferensi pers selesai, pemimpin Bodaka langsung lewat terowongan dimensi Lex Luthor buat ketemuan. Mereka semua ngumpul di dalam dimensi lain. Bahkan Lex Luthor sendiri ngaku pesen ortu Superman beneran asli. Superman nyampe di Fortress of Solitude, tapi nemuin robot AI-nya hancur semua. Dia bingung gimana Lex Luthor bisa masuk. Dan anjingnya Krypto hilang. Saking marahnya, Superman langsung nyerbu kantor Luthor. Di mana anjingku? Bentaknya. Media ngerekam semua pelayan itu. Bahkan Peacemaker ikut ngomentarin. Hati hancur, Clark pulang ke rumah di mana Lois sudah nungguin. Di luar, Justice Gang lagi berantem sama makhluk super dari dimensi lain. Clark bilang ke Lois, aku nggak pernah lihat video utuh itu, aku cuma lihat setengahnya. Dan aku kira itu maksudnya, aku harus tolong orang-orang planet ini. Itu yang udah aku lakuin selama ini. Aku nggak ada niat nguasain siapapun. Lois percaya, mereka balikan setelah berantem tadi. Lor akhirnya ngaku, aku bakal nyerah biar mereka bawa aku ke tempat di mana mereka bawa anjingku. Dengar itu Lois meluk dia erat. Clark berbisik, aku cinta kamu, dan pergi. Ultra menangkap dia dan pejabat pemerintah ngasih Superman ke Lex Luthor. Mereka mindahin dia lewat portal dimensi ke tempat lain. Di sana, Luthor kenalin dia ke Elemen Man, meta-human yang bisa membuat elemen apa aja. Elemen Man munculin Kryptonite, langsung bikin Superman lemah.
Sementara itu, Boraka siap-siap nyerang negara lain. Lois curhat ke teman jurnalisnya Jimmy Olsen. Semua orang mikir Luthor jual senjata ke Boraka. Makanya dia nggak mau Superman menghentikan perang ini. Masalahnya, Boraka nggak bayar lunas. Berarti Luthor sengaja nyulut perang ini buat alasan lain. Jimmy hubungi salah satu sumbernya yang bocorin kalau Superman terjebak di dimensi lain. Jimmy ngasih info ke Lois. Cerita lagi ketik-gantik lagi per Lex Luthor. Dia lagi ngendaliin banyak monyet dipakai buat banjirin medsos sama kebencian anti-Superman. Krypto juga dialihkan perhatiannya, kejebak di game virtual. Di dimensi lain yang sama ini, Luthor nahan semua musuhnya, bahkan semua mantan pacarnya. Anak Elemen Man juga ditahan di situ, makanya Elemen Man nurutin semua perintah Luthor. Sumber infonya, Jimmy ternyata pacar Luthor sendiri, Eve. Dia suka sama Jimmy, tapi terlalu takut sama Luthor buat selingkuh. Jimmy nanya soal koneksi Lex ke Brava. Dia bilang, kalau kamu bisa nemuin bukti, kamu bakal tahu kebenarannya. Di sisi lain, Superman bilang ke Element Man, kalau kamu buang kryptonite ini, aku bisa nyelamatin amakmu. Element Man bentak, diam! Kemudian Lois nyampe di markas Justice Gang. Green Lantern bilang ke dia, kamu tahu Superman pakai kacamata hipno khusus biar orang ngelihat wajahnya beda, kan? Ya, jawab Lois. Aku juga tahu identitas aslinya, tambah Mr. Terrific. Aku masang pelacak GPS di darahnya. Nanobot. Pas dia sampai di tempat itu, sinyalnya hilang. Berarti dia fix di dalam dimensi lain. Kalau gitu, kita harus ke sana, tegas Lois. Justice Gang gak bantu. Mereka masih curiga sama Superman gara-gara video itu. Green Lantern bilang, aku yakin dia nggak datang buat nguasain bumi. Namun, Justice Gang nggak bakal cari gara-gara sama pemerintah soal ini. Lois akhirnya pergi sambil ngomel. Tiba-tiba, Mr. Terrific nyusul. Ayo deh, kita coba lihat dia di mana. Dia bawa Lois naik pesawatnya, langsung terbang ke lokasi terakhir Superman terdeteksi. Sementara itu, Lex Luthor datang buat interogasi Superman. Dia bawa Malik Ali, seseorang yang pernah nolongin Superman. Luthor bilang, jawab pertanyaan pemerintah atau aku bunuh pria ini. Dia nanya, siapa yang besarin kamu? Siapa yang bikin kamu jadi kayak sekarang? Superman tetap diam. Tanpa ragu, Luthor bunuh Ali. Lihat itu, mata Superman berapi-api saking marahnya. Bahkan Element Man mulai nangis. Luthor cuma bilang, kita ketemu lagi besok. Di luar, Mr. Terrific nyampe di lokasi. Ngelindungin Lois, dia habisin semua anak buah Luthor sendirian. Dia cuma pakai T-Spheres-nya. Lois cuma bisa bengong lihat dia berantem. Pas Mr. Terrific ngecek portal dimensi, dia sadar itu bahaya banget. Saat salah gerak, seluruh realitas bisa robek, katanya. Di dalam Element Man masih sesungguhkan. Kamu beneran bakal nyelamatin anakku? Dia nanya Superman. Superman ngangguk. Element Man larutin kryptonite itu. Superman hela napas lega, tapi sumber kekuatannya dari matahari. Masalahnya di dimensi lain ini, kagak ada matahari, guys. Tepat saat itu, Mr. Terrific dan Lois nyampe di batas dimensi lain, namun mereka nggak bisa nyebrang. Element Man mulai coba bikin matahari buatan. Sewaktu dia sedang kerja, semua orang di sekitar mereka teriak-teriak. Begitu Superman dapat kekuatannya lagi, dia terbang nyelamatin anak Element Man. Kemudian dia bebasin Krypto. Mereka baru mau sempat kabur, tiba-tiba tentara Luthor nyerang. Superman jatuh ke sungai sambil meluk anak Element Man. Portal udah kebuka terlalu lama. Itu mulai runtuh sendiri. Mr. Terrific nyari Superman pakai T-Spheres-nya. Sayangnya, Krypto mikir itu mainan dan ngerusak semuanya. Superman terpisah ke arah lubang hitam. Dia teriak manggil Krypto minta bantuan. Element Man ikut gabung dan mereka narik bareng ngelawan kehampaan. Superman ngelawan tarikan lubang hitam dengan nyemburin angin ke arah berlawanan pas dia terbang. Hampir gak selamat, Mr. Terrific pakai T-Spheres-nya buat nuntun mereka semua ke pintu keluar dimensi. Semua orang berhasil keluar dengan aman. Tapi Superman luka parah. Dia butuh waktu buat sembuh. Lois bantuin dia ke pesawat dan mereka pergi. Di tempat yang berbeda, Lex Luthor marah besar karena Superman bisa kabur. Dia lampiaskan marahnya ke Eve. Sakit hati dan muak, Eve diam-diam hubungi Jimmy.
Aku punya semua yang kita perluin buat ancurin Lex Luthor, katanya. Jimmy senang banget, tapi di dekatnya Ultraman nguping semuanya. Dia nangkep Eve, dan Jimmy cuma ditinggalin sama sejumlah fotonya Eve. Lois bawa Superman ke rumahnya di mana orang tua angkatnya tinggal. Ini adalah tempat di mana Superman, Clark Kent, habisin masa kecilnya. Pas itu juga Lois dapat telepon dari Jimmy. Dia kirimin beberapa foto, dan di latar belakang foto-foto itu, Lois paham betul sama dokumen-dokumen penting itu. Sementara itu, Lex Luthor sengaja ngaktifin portalnya, karena overload, portal mulai ngerobek realitas itu sendiri. Dia ngelakuin semua ini dengan niat, supaya Superman terlalu sibuk ngurusin krisis ini, sementara perang bisa pecah antara dua negara. Besok paginya, Superman akhirnya sadar. Ayahnya bilang, ini pertama kalinya kamu tidur lama banget. Di sini mereka ngomongin pesan yang Superman terima dari orang tua kandungnya. Ayahnya jelasin, orang tua nggak mutusin apa yang bakal dilakuin anak mereka. Pilihan dan keputusanmu ngebentuk siapa dirimu dan bakal jadi apa dirimu. Tepat saat itu, Clark lihat berita perang antar dua negara. Jauh di sana, Green Lantern nonton laporan yang sama. Di Jarper, orang-orang megang bendera Superman, mengenang dia, simbol harapan terakhir mereka. Mereka semua teriak manggil dia bareng-bareng. Superman mau pergi nolong mereka, tapi Mr. Terrific menghubungin dia sambil bilang kamu harus datang ke sini dulu, kalau enggak bukan cuma Jarper, bumi sendiri nggak bakal selamat. Di saat barengan, Metropolis lagi dikosongin total karena robekan realitas di dekatnya makin parah. Balik di Daily Planet, Lois jelasin ke bosnya kalau Lex Luthor udah bikin kesepakatan sama Presiden Borava. Nawarin senjata buat tuker setengah dari Jarper. Setelah invasi, Lex rencana ambil kendali atas setengah itu dan nunjuk dirinya sendiri jadi penguasa. Intinya semua yang terjadi sekarang diatur Lex. Dengar ini, bos Lois ngumpulin semua jurnalis top dan mereka naik pesawat sama dia. Celah dimensi udah misahin Metropolis jadi dua. Lex terbang bersama kantornya yang ternyata pesawat terbang. Satu gedung hampir roboh nimpa kerumunan orang. Seorang wanita terjebak, tapi Superman nyamperin tempat baku buat nyelamatin dia. Mr. Terrific bilang ke Superman kalau Lex pasti punya kode buat menghentikan semua ini. Tiba-tiba, Ultraman dan Engineer nyerang mereka. Superman ngelawan keduanya, tapi Lex pakai kontrolnya atas Ultraman buat unggul. Lex bahkan ngirim partikel nanotech engineer ke dalam tubuh Superman yang mulai nyerang dia dari dalam tubuh. Di saat yang sama, Lex nyuruh militer Borava nyerang Jarper. Tank mulai bergerak ke arah orang-orang, namun Superman ngumpulin kekuatannya, terbang ke langit buat nyoba ngebakar partikel itu keluar dari dirinya. Engineer dan Ultraman ngikutin dia, siap bunuh dia. Superman udah di ujung tanduk batasannya. Terbang tinggi di luar angkasa, dia balik badan ke bawah dan terjun bebas dengan kecepatan penuh ke bumi. Dengan kecepatan secepat itu, Engineer gak tahan benturan. Dia pingsan. Superman ngeluarin partikel dari tubuhnya dan akhirnya bisa bernapas lagi. Ternyata Ultraman adalah hasil cloning Superman. Beda sama Superman yang asli, Ultraman gak pinter alias dikit on. Dia bodoh gak bisa mikir dan Lex ngenalin semua gerakannya. Saat ini Ultraman lagi posisi di atas angin ngalahin Superman. Sementara itu, tentara Borava nyerang Jarper. Seorang anak laki-laki nyelamatin bendera Superman biar gak jatuh. Mengenang pahlawannya Green Lantern datang nolong, diikutin Hawkgirl dan Element Man. Bareng-bareng, mereka menghentikan pertempuran. Hawkgirl nangkap Presiden Borava dan jatuhin dia dari langit. Lihat semua ini, Lex bilang ke Superman, aku gak nyoba bunuh kamu karena kamu hentikan perang. Aku yang mulai perang itu sendiri biar aku punya alasan buat ngambil nyawamu. Ultraman nyerang nembakin sinar laser ke Superman. Superman sadar dia gak bisa menang kalau head to head, jadi dia minta bantuan, bersiul manggil Krypto. Superman nyuruh Krypto hancurin semua mainan CCTV. Krypto ngerusak kamera-kamera Lex satu persatu, motong kontrolnya atas Ultraman. Superman kalahin Ultraman. Lex terus ngirim banyak tentara tapi mereka gak ada apa-apanya buat Superman yang ngebakar mereka pakai laser matanya. Tiba-tiba Ultraman datang ngerang lagi. Makanya Superman lempar dia langsung ke lubang hitam. Mr. Terrific nyampe bilang mereka harus nutup celah itu. Mereka berdua nyampe di kantor Lex Luthor. Sementara Mr. Terrific sibuk nutup celah itu, Superman ngomong ke Lex. Aku juga manusia sama kayak kamu. Aku bikin kesalahan. Aku bingung. Aku ngerasa sakit.
Hal-hal itu yang bikin aku manusia. Lex bales, ngomong aja apa yang kamu mau, tapi pemerintah udah merintahin aku buat ngeluarin kamu. Tepat saat itu Krypto nyerang Lex dan gak berhenti meski Superman nyuruh stop. Mr. Teddywick sukses stabilin celah itu. Seluruh rencana Lex kebongkar di TV Live dan semua orang lihat kalau dialah penjahat aslinya. Perang Borava akhirnya selesai, Elemen Man gabung Justice League, penjara Lex kosong dari tahanan gak bersalah, dan Lois sama Superman balikan pacaran. Robot-robot AI di Fortress of Solitude diperbaiki, dan saat itu muncul sepupu Superman, siapa lagi kalau bukan Supergirl. Heran banget gue kemana aja dia selama ini. Krypto ternyata anjing peliharanya dan dialah yang latih Krypto jadi agresif banget. Udah, filmnya gitu aja guys, endingnya sampai di sini. Pesan moralnya gini aja deh. Pilihan dan keputusanmu menentukan siapa dirimu dan akan menjadi apa dirimu. Oleh karenanya, jangan ambil langkah yang salah agar masa depanmu lebih baik dari hari ini.